Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. Itulah salah satu penegasan yang dikatakan oleh Presiden Indonesia, Pak Prabowo Subianto, ketika mendapatkan kesempatan berpidato pada pertemuan Dewan HAM PBB ke-80. Di video kali ini kita tidak akan mengulik apa yang dikatakan Pak Presiden, akan tetapi kita akan membahas mengenai poin penting yang dibahas ketika United Nations General Assembly UNGA yang dilaksanakan di New York pada 23 September 2025 silam. Teman-teman, terdapat 5 poin bahasan penting yang dibahas ketika sidang Majelis Umum PBB ke-80. Yang pertama, yakni konferensi internasional tingkat tinggi untuk penyelesaian damai negara Palestina. Kedua, Climate Summit menjelang COP30 di Brazil. Yang ketiga, membahas tentang penyakit tidak menular (NCDs) dan kesehatan mental serta kesejahteraan. Dan yang keempat, mengenai peluncuran Global Dialogue on Artificial Intelligence Governance. Dan yang kelima terakhir, mengenai situasi Rohingya dan minoritas lainnya yang ada di Myanmar. Nah, pertama, konferensi tingkat tinggi untuk penyelesaian damai di Palestina. Nah, teman-teman sudah menjadi barang umum nih bahwa saat ini Palestina menjadi korban kejahatan internasional berupa genosida yang dilakukan oleh Israel. Nah, kenyataannya saat ini korbannya telah mencapai sekitar 63.700 jiwa tewas akibat agresi militer. Nah, termasuk anak-anak, wanita, serta ribuan luka dan kehancuran bangunan-bangunan berat. Nah, angka ini bukan sekedar statistik, melainkan refleksi dari apa yang banyak dunia lihat sebagai kekejaman sistematik dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Nah, oleh karena itu, pada konferensi tingkat internasional, Pak Presiden kita, Prabowo Subianto, mendesak kepada seluruh negara untuk bersepakat agar menyepakati Palestina negara yang merdeka dan berhak mendapatkan status perdamaian. Yang ternyata teman-teman bahwa terdapat solusi dua negara yang mana kita mengakui kedua negara tersebut. Solusi ini dipimpin bersama Prancis dan Arab Saudi. Konferensi ini menegaskan kembali komitmen internasional untuk solusi dua negara sebagai jalan paling realistis untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Nah, yang kedua itu Climate Summit menjelang COP30 di Brazil. Perlu kita ketahui bahwa dunia menghadapi krisis iklim makin akut. PBB mengingatkan bahwa target pemanasan global di bawah 1,5 Celcius sudah sulit dicapai jika emisi tak segera dipangkas. Krisis ini bukan sekedar isu lingkungan, tetapi isu HAM. Pertemuan ini mendorong negara-negara untuk memperkuat komitmen nationally determined contribution, mempercepat transisi energi bersih, dan memastikan pembangunan rendah karbon. Nah, jika negara-negara tak mempercepat transisi ke energi bersih, memperkuat komitmen iklim dan mitigasi, maka semakin besar risiko fenomena ekstrim, kerusakan ekosistem, dan pada akhirnya masa depan umat manusia terancam. Baik minasan, selanjutnya poin ketiga mengenai penyakit tidak menular atau bisa disebut dengan NCDs, kesehatan mental dan kesejahteraan. Perlu diketahui bahwa kesehatan mental dan kesejahteraan ini merupakan hak yang melekat bagi setiap individu yang hidup di muka bumi. Saat ini, krisis kesehatan mental dan kesejahteraan menjadi krisis utama yang harus diselesaikan. Terdapat beberapa data yang kami lansir, di antaranya pertama, terdapat sekitar 20% atau 54 juta penduduk Indonesia itu mengalami gangguan mental emosional. Selain itu, penyakit tidak menular atau NCDs ini menjadi penyebab lebih dari 70% kematian global. Artinya, masalah ini harus dapat ditangani. Yang membuatnya berbahaya adalah bahwa banyak negara belum punya sistem kesehatan yang siap menghadapi beban jangka panjang penyakit kronis ini.
Nah, dalam konferensi ini, PBB menekankan bahwa tanpa kebijakan preventif yang kuat, kita bukan hanya menghadapi krisis kesehatan, tetapi juga krisis sosial dan ekonomi. Karena kesehatan mental dan kesejahteraan itu bukan isu personal, melainkan hak asasi yang wajib dijamin negara. Nah, selanjutnya, peluncuran Global Dialogue on Governance. Perlu kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi sudah menjadi hal yang tak terhentikan. Jika suatu negara tidak sama-sama dalam membangun pengembangan AI, maka akan ada beberapa risiko yang dialami. Nah, maka perlu adanya forum global untuk menyusun tata kelola kecerdasan buatan yang aman, transparan, dan bertanggung jawab. Tujuannya 3, yakni memastikan AI tidak melanggar privasi dan hak-hak sipil, mencegah penyebaran misinformasi dan penyalahgunaan teknologi, dan memastikan manfaat AI dapat dirasakan merata tidak hanya oleh negara maju. Dengan kata lain, PBB ini ingin menegaskan bahwa perkembangan teknologi harus tetap berada dalam koridor human-centered governance. Yang selanjutnya, situasi Rohingya dan minoritas lain di Myanmar. Data terbaru dari UNHCR menyebutkan ada sekitar 2.800 pengungsi Rohingya di Indonesia per Februari tahun 2025 ini, dengan sekitar 400 orang baru tiba pada tahun itu. Selain itu, hari ini lebih dari 1 juta Rohingya itu masih hidup sebagai pengungsi tanpa kewarganegaraan dan rentan terhadap perdagangan manusia ataupun eksploitasi. PBB menyebutkan kondisi ini sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di Asia. Karena itu, pertemuan tahun ini menegaskan 2 hal penting. Yang pertama, ada kebutuhan mendesak untuk menciptakan kondisi yang aman agar Rohingya dapat kembali ke Myanmar secara sukarela, aman, dan bermartabat sesuai standar hukum internasional. Dan yang kedua, itu perlunya solusi berkelanjutan. Bukan hanya bantuan jangka pendek, melainkan reformasi politik, penghapusan diskriminasi, dan penegakan akuntabilitas terhadap pelaku kekerasan. Terhadap yang pertama, telah menjadi pengetahuan umum bahwa artificial intelligence melekat kepada kehidupan setiap hari umat manusia. Alas hukumnya jelas, pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights yang telah menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan dan mengakses informasi. Maka artificial intelligence harus dipandang sebagai hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Dalam perspektif hukum internasional, konferensi ke-80 PBB kali ini menciptakan 2 hal. 1. Progresivitas perlindungan hak asasi manusia. Dan yang kedua, pergeseran politik hukum internasional dari yang semula humanis in abstracto menjadi humanis in concreto. Maka negara tidak boleh abai. Melalui Global Dialogue on AI Governance, negara-negara dalam skala internasional berusaha untuk menciptakan sebuah suprastruktur yang sifatnya internasional kelak untuk mewadahi penggunaan artificial intelligence supaya tidak melanggar hak-hak asasi manusia yang lain. Maka kedepannya bukan menjadi hal yang mustahil jika negara-negara dalam konteks internasional bersepakat, misalnya untuk menciptakan sebuah konvensi internasional tentang penggunaan artificial intelligence yang di dalam konvensi itu mencakup batasan-batasan penggunaan AI. Terhadap poin yang kedua, penyelesaian damai di Palestina kali ini merupakan langkah konkret yang dilakukan oleh negara-negara internasional untuk menciptakan kedamaian di Palestina, di mana selama ini upaya untuk mewujudkan kedamaian itu selalu dihalang-halangi oleh hak veto yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Resolusi PBB mencatat 6 kali upaya untuk menciptakan resolusi, namun 6 kali pula Amerika Serikat memvetonya. Kemudian teman-teman, pembahasan yang dilakukan di dalam konferensi ini mengenai diskriminasi yang terjadi di Myanmar terkait dengan etnis Rohingya maupun etnis minoritas yang lain merupakan langkah konkret yang dilakukan oleh negara-negara internasional. Sebab selama ini Myanmar selalu keras kepala karena selalu menolak permintaan maupun teguran dari negara-negara yang lain untuk menghentikan diskriminasi itu. Namun terlepas dari itu, berdasarkan risalah sidang pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia atau konferensi PBB yang kami maksud yang ke-80, kami menemukan bahwa di setiap negara memiliki kepentingan sektoralnya masing-masing. Maka untuk mewujudkan apa yang menjadi poin pembahasan utama dalam sidang tersebut,
perlu kiranya setiap negara untuk memisahkan mana yang menjadi kepentingan internal negara dan mana yang menjadi kepentingan kolektif internasional.